Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Saya Nadia Febitami, biasa dipanggil Nadia. Saya belajar di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Saya akan menjelaskan tentang isim dan ciri-cirinya. Apa saja pembahasannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama, di sini adalah isim. Ismun, kata benda. Jadi, di dalam kalimat ada 3 komponen utama. Yang pertama, ismun, kata benda. Yang kedua, fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga, hurfun, kata sambung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas, sederhana, dan dapat dipahami oleh teman-teman semua tentang isim. Di dalam ilmu nahwu, secara sederhana, kita terjemahkan atau kita artikan, al-ismi huwa kalimatun dalats ala maknan walam taftaron bizaman. Isim adalah kata yang menunjukkan atas makna dan tidak berkaitan dengan zaman atau waktu. Nah, secara sederhana, kata benda adalah kata yang menunjukkan makna tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu. Apa maksudnya menunjukkan makna tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu? Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kata ustazun, guru. Ini adalah nama orang atau profesi ya. Di masa lampau, ustazun. Di masa sekarang, ustazun. Dan di masa yang akan datang juga tetap ustazun. Tidak berubah. Nah, ini yang dinamakan walam taftaron bizaman. Tidak berkaitan dengan waktu. Yang kedua, khoilun. Ini nama hewan yang artinya kuda. Di masa lampau, khoilun. Di masa sekarang, khoilun. Dan di masa yang akan datang, tetap khoilun. Tidak berubah. Nah, ini yang dinamakan walam taftaron bizaman. Tidak berkaitan dengan waktu. Atau benda mati. Daftarun, buku catatan. Di masa lampau, daftarun. Di masa sekarang, daftarun. Dan di masa yang akan datang, tetap daftarun. Tidak berubah. Ini yang dinamakan walam taftaron bizaman. Tidak berkaitan dengan waktu. Atau yang terakhir, asjarun. Pohon. Di masa lampau, asjarun. Di masa sekarang, asjarun. Dan di masa yang akan datang juga tetap asjarun. Tidak berubah. Ini yang dinamakan walam taftaron bizaman. Tidak berkaitan dengan waktu. Asjarun ini bentuk jamak dari sajarotun. Nah, paham ya? Selanjutnya, di dalam kata benda memiliki tanda-tanda. Alamatul ismi, tanda kata benda. Nah, jadi, misalkan kita tidak mengetahui makna atau terjemahannya, tetapi kita tahu tanda-tandanya, kita dapat pastikan bahwa, oh ini kata benda, ini kata kerja. Nah, itu manfaatnya kita mengetahui tanda-tandanya. Apa tanda yang pertama? Yang pertama, al-khafdu. Al-khafdu artinya kasroh, yang berbaris kasroh. Nah, jadi jika kita tidak mengetahui makna atau terjemahannya, tetapi bahwasannya salah satu dari tanda kata benda itu adalah berbaris kasroh. Contoh, misalkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kasroh dan di akhir wallahi kasroh, ar-rahmani kasroh dan ar-rahimi juga kasroh. Nah, dapat kita pastikan bahwa semua kata yang berbaris kasroh itu adalah kata benda. Tidak ada kata kerja yang berbaris kasroh. Nah,
Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah at-tanwin. Tanwin. Yang berbaris tanwin yang berbunyi an, in, un. Atau biasa fathatain, kasrotain, atau domatain. Contoh, misalkan di sini kata rojulun. Di akhir berbunyi un. Ini namanya tanwin. Yang artinya laki-laki. Dan contoh yang kedua, imro'atun. Perempuan. Nah, di sini kita melihat kata yang terakhir berbaris tanwin yang berbunyi un. Bisa kita pastikan bahwa ini adalah kata benda. Walaupun kita tidak mengetahui maknanya, oh ini kata benda. Di akhirnya ada tanwin. Boleh juga nanti ada fathatain atau kasrohtain. Kemudian tanda yang ketiga, al-alif wal lam. Ada alif dan lam. Jadi sebuah kata jika dimasuki alif dan lam itu adalah kata benda. Perhatikan contoh di sini. Ar-rajulu. Ada alif dan lam di awalnya dan al-imro'ah. Nah, setiap kata yang ada alif lam di awalnya atau yang dimasuki oleh alif lam itu adalah kata benda. Nah, perlu kita pahami di sini bahwasannya jika ada kata yang di awalnya ada alif lam tidak bisa ditanwin, tidak boleh berbunyi ar-rajulun atau al-imro'atun. Di sini hanya doma. Tetapi jika tidak ada alif lam di awalnya, dia boleh ditanwin. Seperti rojulun atau imrotun. Baik, itu adalah tanda yang ketiga. Tanda yang terakhir adalah huruful jar. Huruf jar. Ini adalah huruf yang membuat kata setelahnya berbaris kasroh. Contoh, misalkan di sini kata min yang artinya dari dan fi yang artinya di atau di dalam, tergantung kalimatnya kita terjemahkan. Misalkan di sini kata minallahi, dari Allah. Maka setelah kata min pasti berbaris kasroh. Kata minallahi. Selanjutnya fil baiti, di dalam rumah. Maka setelah kata fi, pasti kata setelahnya berbaris kasroh. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda dari kata benda. Ada al-hufdu, kasroh, at-tanwin, tanwin, al-alif wal lam, alif dan lam, dan huruful jar, huruf jar. Itu cara memahami kata benda beserta tanda-tandanya. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah kita telah berada di ujung materi. Semoga apa yang telah dapat saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wallahul mufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.